Mari kita mau datang kepada hadirat Tuhan. Kita mau rendahkan hati kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau berikan kepada kami, untuk kami kembali datang beribadah kepadamu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami memperingati hari pencurahan Roh Kudus-Mu, sebab Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan ke palungan yang hina. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Untuk kerajaan yang kan datang dan menyambut yang hilang, terselamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu Kau melihat kemenangan, agar kita diselamatkan, Yesusnya dikorbankan. Kita puji Dia. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Di fajar saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh sudah terkabul. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya akan berkelukas sinar. Oh, darah dan namanya, di dalamnya ku bebas. Oleh kasih Kristus
hati kami. Engkau yang melihat kesungguhan hati kami Tuhan. Saat kami datang untuk memuji dan memuliakan Engkau, saat kami datang untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, maka lawatan-Mu yang terjadi di tengah-tengah kami. Dan Kau melepaskan setiap kami yang ada dalam keterikatan. Engkau yang menyembuhkan setiap kami yang sakit. Tuhan, Engkau yang membangkitkan kami yang mulai lemah ya Tuhan. Sebab kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita mengucap syukur Tuhan menyertai kita. Amin. Yang percaya Tuhan kita baik, lambaikan tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyatakan pujian bagi Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita menyanyikan bersama. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, Ku angkat tanganku. ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Sebab Allah kita yang terbesar, dan Dialah Allah yang termulia, yang layak untuk dipuji dan disembah. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua
pagi hari ini kita yang percaya bahwa lawatan Tuhan terjadi, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Tuhan akan melawat setiap kita karena api Roh Kudus yang dicurahkan. Haleluya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, dengarkan tinggi hatinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, Raja. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi hatinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, 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 Raja. Haleluya, kita percaya pada pagi hari ini, kita yang nyanyi, kita yang memuji Tuhan dengan bersungguh hati, maka Roh Allah akan bergerak di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan kita. Biar Roh Kudus yang menjamah setiap kita semua, yang mengubahkan, yang memulihkan hidup kita. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Hatimu bakarku, jadi korban persembahan. Coba bibir hati dan pikiran, dengan api urapanmu. Ku kasih kudusmu, yang kau semua bangsa bagi lagi Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati
korban persembahan, jalani di hati dan diri kita. Dengan api urapanmu, beriku kasih tulusmu. Jangkau semua bangsa bagian yang pernah berdoa. Gerakan roh Allah menjadi di sini. Allah Tuhan melawat Tuhan dari timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah segera. Gerakan roh Allah menjadi di sini. Allah Tuhan melawat Tuhan dari timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah segera. Lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah segera. Tuhan kita Yesus namanya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Mari kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Biar Roh Kudus bisa berbicara di tengah-tengah kita. Jadi yang berbicara kepada hati kita. Allah Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kami. Kami tidak sanggup berjalan sendirian. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami, Tuhan. Biar Kau yang berkarya, Kau yang berbicara. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau turut tambah di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu,
berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama hidupku. Biarkanku sendirian. Terima kasih Allah Roh Kudus, Kau yang selalu ada dalam setiap musim kehidupanku. Allah Roh Kudus, Kau yang tak pernah tinggalkanku Tuhan, baik dalam keadaan susah atau dalam kelimpahan. Kau selalu ada saat ku sendiri.
yang lembut. Engkau yang melihat setiap kedalaman hati kami Tuhan. Engkau yang datang. Haleluya. Demikian yang saya lihat. Dia hadir dan dia menatap setiap kita dengan tatapannya yang lembut. Saya melihat tatapan kasih-Nya. Dia yang melihat kita dengan belas kasihan. Dia mau mengulurkan tangannya. Mari kita mau sambut akan tangan Tuhan. Kita mau mendekat, menghampiri Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita mungkin pernah meninggalkan Dia, tapi Dia selalu menunggu kita untuk datang kembali. Demikian yang saya rasakan. Kalau saudara ada yang menerima penyataan Tuhan, saya persilakan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, biar firman boleh disampaikan dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Om Yowas. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai setiap nabi harus diuji dalam jemaat. Apa yang dimaksud nabi? Mungkin dibetulin itu egonya. Apa yang disebut nabi? Nabi itu adalah seseorang yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ya, itu nabi. Entahkah itu dalam mimpi, entahkah itu di dalam penglihatan. Nah, apa yang diterima oleh seorang nabi itu harus diuji dalam jemaat. Jadi tidak boleh seorang nabi itu stand alone, sendirian, tidak diuji oleh jemaat. Jadi setiap penyampaian
pesan daripada Tuhan melalui seorang nabi, dia harus diuji dalam jemaat. Nah, mungkin saudara dan saya sudah mendengar beberapa saat yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ada kasus dari Ibu Sandy Jacob dan Bapak Niko Noto Raharjo, ya. Jadi saudara, itu adalah kasus yang lampau. Jadi setiap nubuat yang disampaikan oleh seorang nabi, orang yang menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat itu harus diuji dalam jemaat. Tidak boleh tidak diuji. Jadi jemaat itu menguji. Bagaimana caranya menguji? Caranya menguji adalah ketika seorang nabi itu memberitahukan apa yang dipesankan Tuhan kepada jemaat melalui seorang nabi, saudara-saudara, maka jemaat itu harus berdoa. Tidak boleh ditelan begitu saja. Harus berdoa. Nah, ketika berdoa, maka apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui jemaat? Yang melalui jemaat itu adalah yang benar. Oke, sampai di sini paham ya saudara? Jadi, kalau ada seorang nabi yang mendapat pewahyuan dari luar, kemudian dibawa masuk di dalam sebuah jemaat dan disampaikan pesan itu kepada jemaat, kemudian jemaat itu yang sedang berdoa dan mencari konfirmasi itu, saudara, mendapat pewahyuan, maka nabi yang pertama yang mendapat pesan dari luar tadi harus berdiam diri. Passwordnya lebih tinggi jemaat daripada seorang nabi yang mendapat pesan dari luar. Satu. Kemudian yang kedua, kemudian kalau ada nabi yang kedua menyampaikan pesan yang mendapat pesan dari luar, dari Tuhan di luar persekutuan, kemudian disampaikan, maka kalau ada jemaat yang mendapat nubuatan, maka nabi yang dari luar itu harus berhenti menyampaikannya. Artinya passwordnya jemaat lebih tinggi. Kemudian kalau ada nabi yang ketiga yang dapat pesan dari luar, kemudian menyampaikan dalam sebuah jemaat, itu mesti diuji. Bagaimana cara mengujinya? Yaitu semua jemaat harus berdoa, mencari hadirat Tuhan. Sampai Tuhan berbicara seperti apa. Nah, waktu nabi yang ketiga menyampaikan nubuatan pesan dari Tuhan itu, jemaat itu ketika bernubuat, maka nabi yang dari luar itu harus berdiam diri. Jadi kemudian firman Tuhan katakan, semua jemaat boleh bernubuat seorang lepas seorang, ya, supaya jemaat itu terbangun. Dan jemaat itu fungsinya adalah untuk menguji, ya. Jadi nubuat itu belum tentu betul. Ya. Nubuat itu belum tentu betul. Ya. Misalnya seperti Fani tadi bernubuat. Ya. Saya tidak bilang benar atau salah, tetapi saudara, kita semua harus menguji apakah nubuat itu dari Tuhan apa tidak. Ya. Jadi kita dalam sebuah gereja, sebuah jemaat itu harus betul-betul dekat dengan Tuhan. Supaya apa yang disampaikan itu betul-betul berasal dari Tuhan atau tidak. Jadi jemaat adalah tempat menguji dan saling membangun seorang lepas seorang melalui nubuat. Oke. Nah, nanti sore saya akan membahas mengenai kaum Puritan. Apa itu kaum Puritan? Kaum Puritan itu adalah
pada zaman gereja Metodis, sekelompok orang Metodis tadi, dia berdoa sungguh-sungguh, jadi orang-orang yang sudah dilahirkan baru, dia berdoa sungguh-sungguh mencari kemurnian daripada Alkitab. Ya, nanti sore ya kita akan bahas itu. Tapi paling tidak saudara dan saya, kita diajak oleh Tuhan supaya kita itu semurni mungkin ya, untuk mencari apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan kehendaki. Nah, seperti saudara sudah dengar bahwa gereja itu saudara-saudara punya 5 model. Ya, nah, saudara di sini model gereja yang pertama adalah model gereja institusi, organisasi. Perlukah organisasi dalam sebuah gereja? Sangat perlu. Disitulah adanya struktur organisasi, struktur kepemerintahan gereja. Ya. Yang kedua, saudara, model gereja yang kedua adalah komuni mistis. Apa itu komuni mistis? Komuni mistis itu yang sedang kita bicarakan pada pagi hari ini. Dan yang nanti sore kita akan bicarakan. Itu namanya komuni mistis. Apa itu artinya? Adalah memiliki persekutuan dengan Tuhan secara intim, secara dekat. Yang dibicarakan nanti sore itu bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan itu harus semurni mungkin. Amin. Jadi model gereja yang ketiga itu adalah model gereja sebagai sakramen. Apa itu model gereja secara sakramen? Secara sakramen ini adalah model di mana saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara mengenai nabi-nabi perjanjian baru, karena kita topiknya setiap nabi harus diuji dalam jemaat. Kita akan bicara mengenai nabi-nabi perjanjian baru. Yang kedua, kita akan bicara tokoh-tokoh pengayoman dan penundukan diri, yaitu yang disebut Daud dan Saul, Nadab dan Abihu, Harun dan Miriam, Korah, Datan, dan Abiram. Kita akan pelajari di situ. Kemudian nanti kalau saudara lihat nabi-nabi perjanjian baru, ya, itu wanita itu tidak boleh bicara di dalam jemaat. Ya, nanti kita baca ya. Wanita tidak boleh bicara, wanita-wanita, nabi-nabi perjanjian baru, wanita itu tidak boleh bicara di dalam jemaat. Tapi kenapa? Kok ada wanita-wanita yang bersama-sama dengan Rasul Paulus, contohnya Lydia dari Tiatira. Ini seorang businesswoman, saudara-saudara, yang berhasil dan dia itu mendukung pelayanannya daripada Rasul Paulus. Jadi benarkah apa yang dikatakan di dalam Alkitab, dalam nabi-nabi perjanjian baru, wanita tidak boleh bicara dalam jemaat? Tentu semuanya itu harus dilihat secara kontekstual, ya. Kalau kita membaca Alkitab nggak boleh secomot. Padahal tiap secomot itu ada kaitannya. Secomot berikutnya ada kaitannya. Secomot berikutnya ada kaitannya. Jadi benarkah saudara seorang nabi atau kita katakan orang-orang dalam perjanjian baru, seorang wanita itu nggak boleh ngomong. Kalau ngomong tanya sama suaminya di rumah. Diskriminasi bener kan ya? Ya, tapi memang begitu.
Tapi kenapa Rasul Paulus bekerja sama dengan Lydia? Mengapa Rasul Paulus bekerja sama dengan Priscilla? Ternyata Lydia dan Priscilla ini adalah orang-orang baik. Dia adalah wanita yang baik. Kalau begitu, kenapa di dalam perjanjian baru, nabi-nabi perjanjian baru, yang nulis ini di nabi-nabi perjanjian baru itu juga Rasul Paulus. Rasul Paulus yang bekerja sama dengan Lydia, Rasul Paulus yang bekerja sama dengan Priscilla, ini seorang istri, Aquila ini adalah seorang suami. Kok dia bekerja sama? Karena mereka berdua adalah orang yang baik. Yang nulis sama loh saudara. Ya. Kenapa Rasul Paulus untuk nabi-nabi perjanjian baru tidak boleh ngomong? Karena saudara-saudara itu bagi perempuan yang sudah jatuh. Ya. Kalau perempuan sudah jatuh itu kerjaannya meleter. Ya. Ya, nanti kita akan lihat wanita-wanita yang meleter. Dan ada lagi yang meleter. Ternyata bukan wanita saja yang meleter. Tetapi pria, murid daripada Yohanes. Murid yang terkasih dari Tuhan Yesus yaitu Yohanes. Dia punya murid. Muridnya ini adalah seorang cowok tapi juga meleter. Jadi yang meleter itu kebanyakan wanita. Tapi pria juga bisa tahu meleter enggak saudara? Digosok makin sip. Ya, nanti kita baca. Ayo kita baca, saudara nanti juga tahu. Ini nabi-nabi perjanjian baru. 1 Korintus 14 ayat 29 ayat 40. Ini saya sudah jelaskan tadi. Jadi yang kita baca ini adalah penjelasan yang saya jelaskan tadi. Ini adalah ayat-ayat yang saya jelaskan tadi. Tentang nabi-nabi baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata, ini nabi dari luar, mendapat pewahyuan dari luar, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Yang lain itu adalah jemaat yang menanggapi. Jadi kalau ada orang yang, kalau dalam persekutuan, semua orang itu harus kanonimistis. Harus punya persekutuan dengan Tuhan. Supaya setiap orang yang menyampaikan dari luar, itu teruji di dalam. Ya. Kan belakangan juga siapa itu namanya, si Stephen Tong kan mengkritik habis. Setelah mengkritik habis siapa namanya, Gilbert, anaknya juga dikritik habis, ya kan. Nah saudara-saudara, tapi kalau kita pelajari ini, ya, kenapa kok salah? Karena jemaatnya tidak berdoa mencari persekutuan dengan Tuhan, sehingga dia bisa tahu ini gembalanya ini punya ini dari Tuhan atau tidak. Ya. Jadi setiap penyataan-penyataan yang disampaikan di dalam, nah itu kan gembala, nyampaikannya di dalam. Iya, walaupun di dalam saudara-saudara itu harus dikonfirmasi. Enggak di luar diuji, di dalam enggak diuji, semua harus diuji. Maka itu di dalam sebuah gereja harus ada orang yang bisa membedakan roh. Tahu membedakan roh? Oh ini benar, ini salah. Oh ini benar, ini salah. Ya. Jadi di dalam sebuah gereja itu harus ada gembala. Ya. Dan gembala itu harus sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Di samping pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Supaya bisa membedakan roh. Ya. Oke, jadi ini karena namanya kanonimistis ya. Oke. Nah, kemudian ayat 30. Tetapi jika orang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, ya, jemaat yang berdoa mencari hadirat Tuhan yang mendengar suara nubuatan tadi, maka yang pertama itu harus berdiam diri, ya, seperti tadi kan. Jadi kalau saudara misalnya ada nubuatan,
kalau saudara ada nubuatan dari seorang nabi, kemudian yang di dalam jemaat itu, kalau Tuhan kasih penyataan, tapi jangan pura-pura ya, jangan mau nyekak ya, jangan mau nyekak ya, jangan nyekak ya. Dia kalau penyataan itu beda, saudara mesti nyampaikan. Ya. Wah kalau gitu kan kacau pakai beliau, enggak saudara, karena di situ ada gembala. Karena gembala itu akan diperlengkapi oleh Tuhan dengan karunia membedakan roh. Ya. Nah, tetapi jika orang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Ayat 31. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang. Jadi jemaat itu boleh bernubuat seorang demi seorang. Sehingga kamu dapat belajar beroleh kekuatan. Kenapa kita harus bernubuat? Kita harus belajar dipakai oleh Tuhan supaya kita beroleh kekuatan. Jadi jemaat itu bukan cuma dengar, tapi ngapain saudara? Saling membangun, ya, saling mengoreksi, walaupun baik dari luar atau dari dalam, itu adalah kemudian diperjelas oleh gembala. Kalau gembalanya nggak jelas gimana? Jangan diputusin dulu. Seorang gembala harus cari hadirat Tuhan sampai Tuhan bisa bicara secara jelas. Ya, nggak boleh ngomong asal ngomong, ya, nggak boleh. Ya. Saudara kalau tahu orang salah pun, saudara nggak boleh langsung negur. Ya. Mesti cari hadirat Tuhan sungguh-sungguh. Supaya apa yang kita katakan itu betul-betul berasal dari Tuhan. Ya. Oke. Ayat 32. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Jadi saudara-saudara, kalau saudara, kan biasanya di dalam gereja itu ada tim kenabian. Ya, saya kan kuliah di apostolik ya saudara. Waktu saya ambil itu dijelaskan begini. Siapakah pemberontak di dalam gereja? Pemberontak di dalam gereja itu adalah dari tim kenabian. Ini saya bukan omon-omon saudara, ya kan? Ya. Jadi dari tim kenabian, nah kalau sampai tim kenabian itu hidupnya nggak benar, ada kebencian, ada ketidaksukaan, itu yang keluar bukan dari roh, tapi yang keluar dari jiwa. Ya. Jadi saudara-saudara, itulah sebabnya tim kenabian itu harus punya penundukan diri kepada gembala sebagai pemimpin di dalam jemaat. Nah, sementara saya ngomong ini, Tuhan bicara sama saya begini. Dari manakah Tuhan itu menunjuk seorang gembala atau seorang pemimpin? Itu begini. Jadi kalau Tuhan itu punya ladang, Tuhan butuh orang, nah maka Tuhan tunjuk orang itu untuk mengerjakan ladang itu. Nah, itulah pemimpin, itulah gembala. Bisa nangkap saudara ya? Jadi pemimpin itu bukan tidak ditunjuk Tuhan. Kapan ditunjuk Tuhannya? Ketika Tuhan punya pekerjaan, ketika Tuhan punya ladang, kemudian Tuhan tunjuk. Kamu jadi pemimpin. Ya. Jadi saudara-saudara, kita saudara harus tahu mengapa ada seorang gembala, mengapa ada seorang pemimpin. Karena di situ ada ladangnya Tuhan, ada pekerjaannya Tuhan. Dan Tuhan lihat orang yang rendah hati adalah orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Nah, ya. Jadi saudara-saudara,
kita harus menghormati kepada gembala. Kita harus menghormati kepada pemimpin karena gembala atau pemimpin adalah orang yang ditunjuk oleh Allah untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Nah, biasanya ini waktu saya kuliah dulu, ya, bukan yang sekarang, ya, yang dulu karena saya waktu itu ambil untuk ministry. Jadi saudara, itu ditunjukkan begini. Nabi-nabi itu kalau dia sudah jengkel gitu ya saudara, itu pasti keluarnya dalam bentuk nubuatan. Ini hasil penelitian di seluruh dunia. Saya ini S3 di Peter Wagner. Jadi penelitian ya. Jadi itulah yang diteliti di seluruh dunia. Dan menurut apa yang kami dapat, siapakah pemberontak dari gembala? Adalah kelompok kenabian. Karena kelompok kenabian, saudara begini, nabi itu mengucapkan apa yang dari dalam. Dari dalam itu adalah hati. Hati bagian luar namanya apa saudara? Jiwa. Hati bagian dalam apa saudara namanya? Roh. Lah, antara jiwa dan roh ini saudara itu beda tipis. Bahasa gaulnya apa? Betty katanya. Betty saudara. Jadi kalau saudara cari hadirat Tuhan harus mati. Tahu mati saudara? Aku tak berdaya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kejaanku. Jangan sampai melibatkan jiwa. Jangan sampai melibatkan pikiran, kehendak, dan perasaan. Pikiran, kehendak, dan perasaan kita itu sumbernya dari roh atau sumbernya dari daging atau melio. Jadi saudara harus hati-hati, ya. Begitu katanya. Jadi kebanyakan nabi-nabi itu dia bilang begini. Hai, aku ini dipakai Tuhan. Ya, nanti ada contohnya Harun sama Miriam ngelawan sama Musa. Musa, kamu pikir kamu saja yang bisa menyampaikan firman Tuhan. Kita ini bisa juga menyampaikan firman Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan marah. Ya. Tuhan itu cari orang yang rendah hati. Ya, saudara-saudara. Akhirnya apa? Miriam kena kusta. Dan tadi yang saya sebutkan tadi itu adalah contoh, ya. Kalau saudara jadi seorang nabi, saudara-saudara milikilah kerendahan hati secara total. Saya tidak bilang seorang nabi tidak seorang pemuji saja. Seorang nabi tidak seorang penyembah saja. Tetapi seorang nabi itu harus nol. Nol itu telungkup. Pek! Dari kaki sampai jidatnya nempel sama tanah. Tapi saya tidak bilang begitu. Ya. Kita harus tenggelam di dalam roh. Ya. Habis. Dan Kristus telah mati bagiku. Supaya mereka yang hidup bukan hidup bagi dirinya sendiri, tetapi bagi Dia yaitu Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan. Jadi kita itu harus tenggelam di dalam roh. Kemana Roh Kudus membawa kita, disitulah kita hanyut di dalamnya. Jangan cuma saudara ngapung di air, di atas air, tapi harus Waktu dibaptis itu tenggelam enggak sih? Udah lupa baptisannya kali ya. Mari kita lanjutkan. Ya, kalau tadi bilang enggak bisa.
Saya nggak bisa kalau nggak ngomong. Itu bohong, karena firman Tuhan bilang karunia nabi itu takluk kepada nabi. Enggak asal nyeplos saja, ceplos. Minta konfirmasi sama Tuhan. Betul enggak dari Tuhan? Tanya sama gembalanya, sama pemimpinnya. Ya, apakah yang Tuhan sampaikan kepadaku ini benar atau tidak? Karena di dalam sebuah ladang Tuhan itu menunjuk kepada seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin yang baik mengajari ladang itu langsung kepada Tuhan. Tetapi saudara, kalau saudara menerima dari Tuhan, mesti dipertanyakan juga untuk diuji oleh gembala. Oke, ya. Tidak bisa bilang nggak bisa. Wah, rohku sudah nggak bisa. Ya, itu bisa ditahan untuk dibicarakan dengan pemimpinnya. Oke. Jadi di dalam kanoni mistis itu tidak amburadul. Ya, oke. 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan. Kalau kita seperti itu akan terjadi namanya kekacauan. Tetapi Allah menghendaki damai sejahtera. Mesti diuji di jemaat. Pengujian terakhir dengan gembala. Ya. Seperti yang saya katakan, dulu Suset Hating itu saudara mendapat penyataan dari Tuhan bahwa dia akan dipakai Tuhan. Wah, dia ngelihat begitu banyak orang. Kemudian saudara-saudara, dia datang ke ke Reinhard Bonnke. Pak Reinhard, saya melihat saya dipakai Tuhan luar biasa. Karena Reinhard Bonnke itu belum dapat penyataan dari Tuhan. Reinhard Bonnke bilang apa? Enggak, kamu pelayanan di kaum ibu aja. Ya. Dia sembahyang lihat lagi saudara. Wah, dia datang lagi ke Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke karena belum mendapat penyataan dari Tuhan. Dia ngomong yang kedua sama. Begitu dia datang yang ketiga ke Reinhard Bonnke karena dia mendapat penyataan yang ketiga. Dia ngomong sama Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke kemudian dia ngomong begini saudara. Enggak Suset, saya belum lihat penyataan Tuhan. Jadi kamu tetap aja mimpin kaum ibu. Suatu ketika Reinhard Bonnke mengadakan KKR yang besar. Waktu mengadakan KKR yang besar Tuhan ngomong. Waktu di dalam puji-pujian. Suruh Suset bawa firman Tuhan. Dia langsung bilang sama asistennya, nemuin Suset itu di barisan pendoa. Begitu dikasih tahu, Susetnya gemeteran. Sebentar, kasih waktu saya dulu. Saya berdoa dulu. Berdoa di mana saudara? Dia cari pohon. Berdoa di bawah pohon. Dia bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Habis itu dia naik ke mimbar. Dan terjadi kegerakan yang besar. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara dan saya diberitahu sama Tuhan, ya, pasti kalau itu waktunya Tuhan, pasti Tuhan bicara sama pimpinan saudara, sama gembala saudara. Ya. Jadi saudara itu harus banyak doa. Ya, begitu ini. Ini kok ayatnya lari sendiri ya? Nah, sekarang kita lihat di ayat yang ke-34. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus,
perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Hap. Ya, tadi sudah saya jelaskan kan? Kenapa perempuan-perempuan tidak boleh berbicara dalam jemaat? Karena mereka sedang jatuh dalam dosa. Kalau perempuan udah jatuh dalam dosa, mulutnya pasti meleter. Ya, tapi Alkitab juga nanti saya kasih ayatnya juga. Seorang uskup murid daripada Yohanes itu juga dia juga menghasut sama, meleter juga ya. Jadi enggak perempuan aja, tapi laki-laki juga sama. Yang diistilahkan oleh Peter Wagner adalah kalau orang itu sudah jatuh dalam dosa, itu saudara-saudara baik perempuan atau laki-laki, kalau nubuat itu bisa salah, ya kan? Maka itu kita harus jaga kekudusan. Jangan simpan dosa orang lain, jangan benci orang lain, jangan punya praduga orang lain. Tanya, kok keputusannya begitu kenapa? Nah, nanti kita akan dijelaskan. Karena pelayanan di dalam Tuhan tidak boleh kehendak sendiri. Tetapi pelayanan kepada Tuhan harus menurut kehendak Tuhan. Seperti contohnya tadi Reinhard Bonnke. Ya, itu ya. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Ngomong aja nggak boleh, apalagi nubuat. Salah pasti. Mereka harus menundukkan diri. Menundukkan diri. Ini perjanjian baru loh saudara. Menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Ya, oke. Clear ya saudara ya. Jadi kita itu baik perempuan atau laki-laki sama. Asal betul-betul mati bagi kepentingannya sendiri dan hidup untuk Tuhan. Ya, ingat, saudara boleh organisasi, saudara boleh sakramen, saudara boleh penginjilan, saudara boleh pelayanan, tapi jangan lupa secara bersamaan yang menghidupi keempat ini adalah yang satu. Apa saudara namanya? Kanoni mistis. Ya. Ya, saya berbicara ini berdasarkan teologi ya, yang tidak secomot-comot ya, tapi betul-betul ini ada penelitiannya ya, enggak asbun. Ya, oke. Ayat 35. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, ya, ini perempuan yang jatuh dalam dosa ya. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka si istri tadi menanyakan kepada suaminya di mana? Di mana? Di rumah. Kalau di gereja nanti bikin beliau kacau. Kacau? Balau. Di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan yang berbuat dosa untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Ini perempuan yang berdosa. Tapi kalau perempuan baik seperti Lydia, Priscilla, boleh. Pria pun juga nggak boleh. Kalau pria itu jatuh dalam dosa, ya. Oke, jatuh dalam dosa itu apa soal? Jengkel, iri, benci, sama aja. Ya, oke. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, hai perempuan? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu datang? Ini. Ayat 37. Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan.
ayat 38. Tetapi jika tidak mengindahkannya, apa yang dibilang? Jangan kamu mengindahkan perempuan yang jatuh dalam dosa maupun pria yang jatuh dalam dosa. Oke, 39. Karena itu saudara-saudara, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia untuk bernubuat. Yang belum bisa bernubuat, mesti usahakan diri. Ya. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ya. Jangan melarang orang berkata-kata dalam bahasa roh, asal pada tempatnya. Artinya, kalau sekeliling saudara itu adalah orang-orang yang belum bisa bicara bahasa roh, jangan saudara ngomong dalam bahasa roh. Karena saudara bisa dibilang orang gila, pertama. Yang kedua, orang itu akan merasa asing dari saudara. Ya. Tetapi kalau saudara berkata-kata dalam bahasa roh, saudara harus tafsirkan supaya itu adalah sinonim dengan nubuat. Ya, oke. Ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Oke. Nah, saya tadi katakan Daud dan Saul. Oh, ini enggak keburu saudara. Jadi saya akan khususkan kepada wanita dan pria yang meleter ya. Kalau ini saudara sudah ada, saudara baca aja di som kita, ya, di som udah ada. Pokoknya kalau namanya Daud itu diurapi Tuhan, Saul diurapi Tuhan. Walaupun Daud diurapi Tuhan, Saul diurapi Tuhan, tapi Saul ini pemimpinnya. Walaupun pemimpinnya ini ingin bunuh Daud, tetapi Daud punya kesempatan untuk bunuh, tapi dia nggak membunuh. Kenapa? Nah, nanti baca sendiri. Saya share ini ke saudara, baca ya. Jadi nggak boleh saudara-saudara, kalau ada orang yang diurapi Tuhan melawan sama pemimpinnya yang diurapi Tuhan. Kalau semua orang yang diurapi Tuhan melawan pemimpinnya yang diurapi Tuhan, saudara-saudara, Tuhan itu marah. Marahnya apa? Nanti saudara baca ya. Kamu akan mati secara tidak wajar. Nanti dibaca ya. Ini saya share. Nanti orang yang lawan itu akan mati secara tidak wajar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan hilang di dalam peperangan. Ngeri enggak? Oke. Nah, sekarang yang kedua. Tapi nanti saudara baca sendiri ya, yang saya katakan ini benar apa enggak. Yes. Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu itu, ya, Nadab dan Abihu itu anaknya Harun. Harun itu imam. Nadab dan Abihu itu anaknya. Masing-masing mengambil perbaraannya dan membubuhkan api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepadanya. Saudara jangan sembarang nubuat. Ya, nggak boleh. Tuhan nggak kasih pesan, saudara pesan. Apalagi saudara nggak dikonfirmasi. Saudara harus minta konfirmasi sama sesama pendoa. Dan terakhirnya kalau hal itu penting, saudara harus minta konfirmasi kepada pemimpin gembala. Ya. Saudara nanti saudara bisa baca, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya. Ya. Sehingga mati di hadapan Tuhan. Ya kan? Nubuat boleh asal betul-betul, maka itu saya bilang sebelum saudara naik di mimbar, saudara harus doa dulu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan ada kepentingan sendiri.
supaya saudara bernubuat itu betul-betul berasal dari itu Tuhan. Ya. Kalau enggak saudara apa dibilang? Kalau terus-terusan dan sengaja dibilang apa? Apa saudara? Mati. Mati rohani. Dan bisa mati rezeki. Bisa mati kesehatannya. Dan bisa mati titik. Ya mati betulan. Ya. Jadi kita itu sama Tuhan harus model gereja. Harus ada model gerejanya namanya kanonimistis. Yang nanti sebentar saya sore akan bahas mengenai kaum Puritan. Saya jadi ngomong ini dasarnya beneran bukan karangan saya. Wow, bukunya aja berapa lembar itu? Intan? 1.600 lembar. Kalau saudara mau beli bukunya sama saya juga saya kasih. Saya kasih juga nggak dibaca. Itu baru satu buku saudara. Jadi yang saya ngomong ini bukan asbun. Hasil penelitian semua. Ya. Coba saudara ngomong sembarangan. Mati saudara. Ya. Saudara itu hidup tanpa rasa hadirat Tuhan. Kalau saudara benar, di hadiratmu aku puas. Kering saudara. Ya, ini saya ngomong betulan. Ya, oke, yang ini sudah ya saudara. Kita lihat Harun dan Miriam yang seperti saya bilang tadi. Memang lu Musa, lu aja yang bisa nyampein pesan Tuhan, kami juga bisa. Ya memang sama-sama diurapi. Tapi saudara harus tahu. Saudara-saudara, Tuhan marah. Ya, hati-hati saudara. Ya. Dan Tuhan bilang apa? Kamu akan kena kusta. Tapi yang namanya Musa itu adalah orang yang hatinya lembut. Dia minta, Tuhan. Ya. Tolonglah dia. Akhirnya seluruh bangsa Israel berhenti di padang gurun. Nunggu sampai Miriam disembuhkan Tuhan. Ya. Jadi orang yang nubuatannya benar itu yang hatinya lembut. Ya, nggak mau ngitung salahnya orang. Ya, kalau seorang yang suka ngitung salahnya orang, saudara-saudara, itu nubuatannya benar. Ya, jadi saudara lihat kehidupan mereka. Apakah mereka itu suka nyimpen salahnya orang apa enggak? Ya. Kalau saudara dipakai Tuhan itu adalah orang yang sabar, pengampun. Ya. Maksudnya enggak nyimpen salahnya orang. Kalau dia pun menghukum, tapi tujuannya adalah mengasihi, mendidik. Lah, saudara mesti itu. Ya. Yang terakhir dari tokoh. Ini ayatnya banyak, saudara. Ya. Korah, Datan dan Abiram. Ya, saudara, di sini Korah, Datan dan Abiram itu sampai akhirnya tanah itu terbelah, saudara. Ya, dia ini ngumpat-ngumpat sama Musa, kemudian tanah itu dibelah sama Tuhan. Kemudian dia itu masuk ke tanah itu, mati secara tidak wajar. Jangan saudara anak-anak Tuhan. Ya, mesti harus benar-benar saudara Tuhan mau pakai saudara. Nah, sekarang saya izinkan sebentar, saya mau ngasih contoh. Ini, nah, seperti yang saya bilang, Lydia.
Lydia dari Tiatira merupakan seorang pedagang kain ungu yang kaya, yang terpandang, dan juga dermawan. Pertemuannya dengan Paulus membawa pada pertobatan dan dipercaya sebagai orang Eropa pertama di Eropa yang bertobat. Ya. Lydia ini orang yang bertobat. Dukungannya kepada Paulus memiliki peran besar dalam penginjilan saat itu. Nah, ayatnya di mana? Di Kisah 16 ayat 13 sampai 15. Ya. Nah, ini ayatnya, saudara baca sendiri nanti ya. Dia bertemu, Paulus sama Lydia itu bertemu di tempat sembahyang Yahudi. Yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudara bisa memperhatikan firman Tuhan itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang membuka hati kita, ya. Terus ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat, katanya kepada Paulus, bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Dan ia mendesak sampai kami menerimanya. Ya. Dan itu kemudian satu rumah, saudara, diselamatkan. Kemudian ini yang kedua adalah Priscilla dan Aquila. Priscilla itu istrinya, Aquila itu suaminya. Di Korintus, Paulus berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena ya. Nah, di sini saudara-saudara, nah itu bekerja sama Rasul Paulus. Ya. Dia bisa berbicara kepada Rasul Paulus di tengah-tengah perhimpunan, di tengah-tengah jemaat. Dia bisa kan, boleh kan, karena dia orang baik, orang yang bertobat. Tapi lihat saudara, perhatikan di sini. Terhadap wanita yang meleter, ya itu saudara coba lihat. 1 Timotius 5 ayat 13 sampai 15. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malasan. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga apa sudah meleter. Memang kebiasaannya wanita yang jatuh dalam dosa itu meleter. Di sini yang belum nikah pun suka meleter enggak? Itu Sahata itu bilang sama saya, Om, kalau wanita itu tidak meleter, itu enggak bisa. Itu mama saya itu bilang, saya kalau tidak meleter, saya enggak puas. Jadi meleter alasannya apa? Supaya puas, begitu katanya. Kata Sahata, ya kan. Jadi saudara-saudara, karena perempuan itu biasanya memakai perasaan. Sedangkan kalau pria biasanya ya punya perasaan, tetapi dia lebih menonjolkan logika, ya. Tapi saya itu baru tahu loh, saudara, kalau perempuan itu meleter. Sebab istri saya nggak suka meleter begitu ya kan. Ya, saya baru tahu gitu saudara. Dulu saya sama perempuan itu saya suka sama perempuan, ya kan. Kenapa saudara? Karena yang saya tahu perempuan itu nggak meleter karena istri saya nggak meleter gitu. Nah, dulu ya. Tetapi saudara, ada juga perempuan yang nggak meleter, ya. Tapi ada juga perempuan yang meleter, ya. Ada, ya. Jadi, tapi umumnya perempuan itu meleter, ya. Tetapi juga meleter dan
mencampuri soal orang lain. Wewenangnya orang kok dicampuri, ya kan? Ya. Kalau itu wewenangnya pemimpin, saudara jangan campuri, ya kan? Karena itu adalah otoritas dari Tuhan yang diberikan kepadanya, itu ladangnya Tuhan. Ya, jadi jangan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ya, ya, ayo yang perempuan koreksi diri. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi loh, sampai digituin loh. Ya kan? Daripada meleter, suruh kawin lagi. Padahal Paulus itu kan bilang, kalau bisa jangan kawin. Supaya bisa mengkhususkan diri, ketemu sama Tuhan. Karena hari ini ada hari dekat. Tapi saking meleternya, maka itu janda-janda yang sudah kawin, sudah muda, yang supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, supaya jangan meleter dan jangan memberi alasan kepada lawan, yaitu orang yang tidak percaya kepada Tuhan, untuk memburuk-burukan nama kita. Jadi zamannya Rasul Paulus ini juga sudah begitu, ya kan? Oke, ya saya ini tunjukkan fakta, ya Alkitab ini bukan omongan saya. Selebihnya saya tunjukkan buku, ya kan? Kalau saudara pengen buku elektronik e-book saya kirim gratis. Ya, asal setelah saudara baca, saya tes. Ya. Ini 1 Timotius 3 ayat 15 lagi, 5 ayat 15 lagi. Karena apa saudara? Karena beberapa janda telah tersesat mengikuti apa? Iblis. Jadi kalau saudara enggak ke roh tetapi ke daging, itu namanya iblis yang mempengaruhi. Ya, ini bukan tulisan saya ini saudara. Ya. Nah, sekarang meleter juga tapi laki-laki. Siapakah Diotrefes? Siapakah Diotrefes? Dia tidak diketahui dengan pasti. Mungkin dia uskup di salah satu tempat, sebab jelas dari tindakan-tindakan yang menyatakan ia mempunyai kekuasaan, misalnya tidak menerima utusan-utusan Injil atau mengajukan orang-orang dari umat bila membantu penyebar Injil. Jadi ngelarang gitu. Namun jelas pula ia takluk kepada Sid Yohanes Santo, ya. Diotrefes tidak mengakui otoritas dari, ini ada yang salah mungkin ini ya. Otoritas dari Rasul Yohanes, malah menghinanya. Ya. Ini ayatnya. 3 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Jadi zaman dulu pun begitu, saudara ya. Ya, oke. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia, apain saudara? Cowok juga meleter, ya, melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Itu Rasul Yohanes itu kan rasul yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Ya, oke. Saya pikir itu semua nanti saudara ada diskusi komsel. Mari kita tutup dalam doa, mari kita bangkit berdiri. Bapa yang baik, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus,
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami memahami, kami mengerti, dan kami mau mempraktekkan dalam hidup kami. Ajarilah kami hidup selangkah demi selangkah, seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.